Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Kebun Zia akan berbagi tips cara mengembangbiakkan kaktus koboi supaya berhasil dan anti gagal. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pertama-tama kita harus siapkan gergaji yang tajam dan bersih. Kenapa harus bersih? Supaya tidak ada kuman atau bakteri yang hinggap di bagian kaktus yang luka bekas potongan tersebut. Karena itu bisa membuat kaktus kita menjadi busuk. Ingat ya teman-teman, ini kita memotong kaktusnya sedikit dimiringkan ya, jangan datar, karena kalau motongnya ke datar itu akan menyimpan air. Jadi kita potong miring supaya air atau getah yang ada di bekas luka kaktus itu cepat kering. Ini saya potong kaktus yang benar-benar udah tinggi ya teman-teman, yang tingginya dan mencapai 1 meter atau lebih. Sementara untuk kaktus yang masih kurang 50 cm atau kurang dari itu, kita biarkan saja ya, biar dia tinggi dulu baru kita kembangbiakkan. Nah, teman-teman, barisan yang ini tinggal sedikit lagi ya kita potong. Harus sabar teman-teman, karena kaktus ini juga tidak ringan ya. Satu batang kaktus ini bisa berapa kilo. Ya teman-teman, saya tertarik ini dengan kaktus yang ini, bagus banget. Dia memiliki cabang yang banyak ya, bagus ini untuk ditaruh di teras rumah. Sekarang kita lanjutkan memotong barisan yang kedua ini teman-teman. Untuk memotongnya tetap sama ya, kita harus potong miring. Sebagai info teman-teman, kaktus koboi ini di tahun 2024 masih menjadi primadona ya. Tanaman ini bagus sekali, estetik gitu namanya. Banyak dicari orang untuk ditaruh di restoran, di kafe, ya, ada juga yang di hotel dan di villa. Karena memang kaktus koboi ini tanaman yang sangat gampang untuk dirawat, tidak disiram dalam minggu 2 minggu juga tidak masalah teman-teman. Tanamannya sangat praktis sekali, termasuk tanaman kekinian juga ya. Tetapi kaktus koboi ini teman-teman sangat membutuhkan matahari ya. Apabila dia tidak terkena matahari, maka dia akan tumbuh kurus sekali. Dia kurus dan bahkan dia akan tumbuh duri. Kaktus koboi ini kan kaktus yang tidak ada durinya teman-teman, jadi aman ditaruh di rumah karena tidak ada duri dan tidak akan melukai kita ya, apalagi anak-anak. So kaktus koboi ini memang harus ditaruh di tempat yang terkena matahari langsung. Secara kaktus koboi memang tanaman gurun ya, kaktus biasa hidup di gurun pasir. Dan sekarang kita bawa ke Indonesia, di daerah tropis. Ya, kita lanjutkan potongnya teman-teman. Ini sedikit lagi selesai. Kaktus ini udah terlalu tinggi ya teman-teman, bahkan ada yang agak miring.
Inilah teman-teman hasil kaktus koboi yang sudah kita potong tadi ya. Kita biarkan saja di sini di bawah sinar matahari supaya bisa cepat kering ya itu getahnya. Abaikan suara kucingnya teman-teman. Ya, selanjutnya kaktus kita bawa ke tempat yang aman ya teman-teman ya, ke tempat yang teduh, yang terhindar dari air hujan. Kita letakkan aja seperti ini supaya cepat kering juga teman-teman. Dan ingat teman-teman, kita harus letakkan di tempat yang ada atapnya ya, tidak boleh terkena air hujan. Baik teman-teman, semua potongan kaktus tadi kita bawa ke sini ya teman-teman ya. Kita amankan di sini. Nah, ini dia penampakan bekas potongan kaktus tadi. Kemudian kita siapkan ini teman-teman, cairan penumbuh akar. Kalau saya menggunakan merek Root Up. Nah, ini kita campur dengan sedikit air, secukupnya saja. Setelah itu kita oleskan di bagian kaktus yang bekas potongan tadi yang luka, supaya tidak ada kuman atau bakteri yang menempel di situ yang mengakibatkan nanti bisa menyebabkan busuk teman-teman. Kita pakai ini selain untuk membunuh kuman yang ada di situ, juga untuk merangsang pertumbuhan akar nanti apabila akan kita tanam. Nanti akarnya cepat tumbuh teman-teman. Jadi kita harus oleskan ini Root Up. Ya, kita oleskan sampai selesai ya teman-teman ya. Kemudian bagian pangkal kaktus tadi yang masih dalam pot itu tidak boleh kita ganggu ya, tidak boleh kita keluarkan karena itu kan akarnya sudah banyak di dalam pot itu teman-teman. Jadi biarkan saja seperti tadi, tapi kita letakkan juga di tempat yang teduh karena kalau kena hujan juga berbahaya teman-teman. Nanti bisa kadang-kadang bisa bolong juga teman-teman ini, dan dimakan oleh hama juga seperti bekicot, dan bisa berakhir tanaman ini busuk dan tidak jadi, malah gagal teman-teman. Ya, semuanya kita angkat ke sini ya, yang tadi bekas kita potong. Ini angkatnya cukup berat teman-teman karena Batam musim hujan terus teman-teman. Jadi tanahnya basah dan kita angkatnya lumayan berat ya. Kemudian kita olesi lagi bagian yang terluka itu yang atas dengan Root Up tadi. Kalau ini tujuannya tidak untuk menumbuhkan akar ya teman-teman, karena di sini dia tidak tumbuh akar karena akarnya sudah ada dalam pot. Ini kita gunanya untuk menghindari dari kuman-kuman, bakteri, bahkan hama-hama yang lain. Nah, kita oles sampai selesai. Manfaat lain dari kita oleskan cairan Root Up ini untuk mempercepat timbulnya tunas-tunas baru yang ada di pangkal tanaman ini ya teman-teman. Kita kan berharap dari pangkal tanaman ini untuk tumbuh tunas ya teman-teman. Mungkin nanti bisa tumbuh tunas 1, 2, bahkan mungkin bisa 3 tunas yang timbul dari pangkal tanaman ini. Ya, inilah penampakannya ya teman-teman.
ujung kaktus sudah dipotong, pangkal kaktus juga ada di sini. Kita simpan di tempat teduh ya. Ini yang ada atapnya. Tidak boleh terkena air hujan. Kita simpan seperti ini, teman-teman. Oke, inilah dia kaktus yang kita oles ini. Ini udah 3 hari, teman-teman ya. Ini 3 hari setelah kita potong kemarin. Nah, begini hasilnya. Ini sudah mulai kering ya. Ini dia penampakannya kaktusnya, teman-teman. Sudah kering dan ini sudah bisa kita tanam ya. Kita tanam kembali di tanah. Kita siapkan media tanam kita ya, teman-teman. Ini saya gunakan tanah hitam dan dicampur sekam padi. Sekarang kita sudah siap untuk menanam kaktus. Saran saya, gunakan pot yang rendah ya, teman-teman. Jangan yang terlalu tinggi, rendah dan sedikit lebar, karena kaktus ini kan berat. Tidak bisa menggunakan pot yang terlalu kecil, langsing dan tinggi. Berbahaya, teman-teman. Dia bisa roboh, ketiup angin saja bisa roboh. Jadi gunakan pot ini. Saya pakai pot buatan Indonesia, hitam. Ya, nanam kaktus ini cukup susah ya, teman-teman, karena berat. Jadi harus kalau bisa dikerjakan 2 orang. Ada yang megang kaktus, ada yang bantu memasukkan tanahnya ya. Kita tanam semuanya, teman-teman, sampai selesai. Ya, ini dia, teman-teman, penampakan kaktus yang telah selesai kita tanam ya. Bersama dengan pangkal kaktus juga di sini kita simpan di tempat yang teduh, bebas dari air hujan. Ya, kalau saya simpan di sini. Kena matahari tetapi tidak kena air hujan, di bawah atap. Ini teman-teman, tempat yang ideal untuk menyimpan kaktus yang baru kita tanam. Dan jangan disiram dulu, teman-teman. Kita biarkan di sini selama lebih kurang 3 minggu sampai nanti akarnya keluar dan sudah bisa kita pindahkan lagi ke tempat yang terkena matahari langsung. Ini dia, teman-teman, penampakan hasil ya dari kaktus yang udah kita tanam. Ini penampakan selama lebih kurang 2 bulan. Sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru, tunas-tunas muda, ada cabang juga. Ini pertanda tanaman kita tumbuh dengan baik. Dan ini pangkal kaktus yang kita potong kemarin itu, teman-teman, sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas baru. Ada yang tunasnya 2, 3, ada yang 1. Dan inilah, teman-teman, untung dari kita kembangbiakan kaktus tersebut, kita mendapatkan kaktus-kaktus baru. Dan ini usianya 2 bulan ya, teman-teman. 2 bulan sudah seperti ini. Ya, demikianlah, teman-teman, video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi